Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Pada suatu pagi di kota Baghdad, suasana pasar sedang ramai seperti biasa. Pedagang saling memanggil pembeli, kuli pasar mendorong gerobak, dan orang-orang sibuk dengan urusan mereka. Di tengah keramaian itu, tampak Abu Nawas berjalan santai sambil membawa tongkat kayu kesayangannya. Ia terlihat tidak terburu-buru, seakan dunia sedang berjalan perlahan untuk dirinya. Beberapa orang menyapanya, karena Abu Nawas dikenal bukan hanya sebagai penyair, tetapi juga sebagai lelaki penuh akal yang sering membuat orang tertawa sekaligus berpikir. Hari itu, ia menuju istana karena dipanggil oleh Baginda Raja Harun al-Rasyid. Ketika Abu Nawas tiba di istana, raja sedang duduk bersama menterinya, wajahnya tampak tidak puas. "Abu Nawas," kata sang raja sambil mengusap jenggotnya, "aku sudah mendengar banyak tentang kecerdikanmu. Kali ini aku ingin menguji apakah akalmu benar-benar tajam seperti yang dikatakan orang." Abu Nawas menunduk penuh hormat, namun di wajahnya terlukis senyum tipis yang menandakan ia siap menghadapi tantangan apapun. Raja melanjutkan, "Aku ingin kau membawa ke hadapanku sesuatu yang paling kuat di dunia, tetapi tidak bisa dilihat oleh mata. Jika kau berhasil, kau boleh meminta hadiah apa saja. Jika gagal, kau akan dihukum." Para menteri saling memandang, sebagian menahan tawa, karena tantangan itu terdengar mustahil. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab, "Baik, tuanku, hamba akan membawa apa yang engkau minta, tetapi berikan hamba waktu 2 hari." Raja mengangguk sambil yakin bahwa kali ini Abu Nawas pasti kewalahan. Abu Nawas lalu berpamitan dan meninggalkan istana, berjalan sambil memikirkan petunjuk dari ucapan raja. Sesampainya di tepi sungai Tigris, ia duduk di atas batu besar, memandang air yang mengalir sambil bertanya pada dirinya sendiri, sesuatu yang paling kuat, tetapi tak terlihat. Setelah berpikir lama, ia tersenyum, karena sebuah ide mulai muncul. Hari pertama ia habiskan untuk mengamati angin yang berhembus di pasar, memainkan bendera-bendera dan menggerakkan debu di udara. Di rumah seorang nelayan, ia melihat perahu hampir terbalik akibat hembusan angin kencang. Di jalan, ia menyaksikan seorang pedagang kesal karena atap tendanya terangkat oleh angin. Semua kejadian itu membuat kesimpulan Abu Nawas semakin tajam. Angin tidak terlihat, tetapi kekuatannya luar biasa. Ia yakin raja sebenarnya ingin melihat apakah ia bisa memahami perumpamaan yang tersembunyi di balik tantangan tersebut. Pada hari kedua, Abu Nawas mempersiapkan rencananya. Ia mengambil kantong kulit besar, mengikat ujungnya rapat-rapat, lalu pergi ke bukit kecil di luar kota, tempat angin bertiup kencang. Ia membuka kantong itu dan membiarkan angin masuk, lalu segera mengikatnya kembali. Ia tersenyum, karena rencananya sederhana tanpa tipu-tipu, namun cerdas. Setelah itu ia pulang dan menunggu hari pemanggilan kembali ke istana. Pada pagi ketiga, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa kantong kulit besar yang diikat dengan tali. Para menteri berbisik-bisik, sebagian menahan tawa karena tak percaya Abu Nawas datang membawa kantong kosong. Raja memandang dengan heran sambil duduk tegak di singgasananya. "Abu Nawas, apakah ini yang kau bawa?" tanya raja dengan nada meremehkan. "Benar, tuanku," jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri.
Di dalam kantong ini ada sesuatu yang paling kuat di dunia namun tak bisa dilihat mata. Raja tertawa kecil, menganggap Abu Nawas sedang mencari alasan untuk menutupi kegagalannya. Baiklah, jika benar di dalam kantong itu ada sesuatu yang kuat, buktikan. Abu Nawas mengangguk dan maju ke depan raja. Ia meletakkan kantong itu di lantai, lalu dengan cepat membuka ikatannya. Seketika angin menyeruak keluar, menghembuskan karpet, menggoyangkan tirai sutra istana, bahkan membuat mahkota raja sedikit bergeser. Semua orang tercengang karena angin itu keluar begitu kuat seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang terkurung di dalam kantong tersebut. Raja yang awalnya meremehkan, kini memandang Abu Nawas dengan mata terbelalak, sementara para menteri saling memandang tidak percaya. Setelah hembusan angin mereda, Abu Nawas berkata, "Tuanku, inilah angin. Hamba yakin angin adalah sesuatu yang paling kuat namun tak terlihat. Dengan angin, kapal berlayar melintasi lautan, badai meruntuhkan bangunan, dan manusia tak mampu melawannya. Ia tidak memiliki bentuk, namun kehendaknya dapat dirasakan oleh seluruh alam." Istana menjadi hening, bahkan suara nafas pun terdengar jelas. Sebagian menteri berdecak kagum, sebagian lagi merasa malu karena sebelumnya menertawakan Abu Nawas. Raja akhirnya tersenyum lebar, bangkit dari singgasananya, dan berkata lantang, "Abu Nawas, engkau benar-benar lelaki yang cerdas dan berhikmah. Banyak orang melihat dunia dengan mata, tetapi engkau melihat dengan akal. Aku bangga memiliki rakyat sepertimu." Ia kemudian memerintahkan pelayan untuk membawa meja hadiah emas, perak, dan uang dinar untuk Abu Nawas sebagai penghargaan. Namun dengan kerendahan hati, Abu Nawas menolak sebagian besar hadiah itu dan hanya mengambil cukup untuk hidup sederhana. "Tuanku, hamba tidak ingin menjadi tamak. Kecerdikan bukan untuk mencari kekayaan semata, tetapi untuk kebaikan." Raja semakin menghormati Abu Nawas, dan seluruh isi istana kembali menyanjung namanya. Ketika Abu Nawas berjalan keluar istana dengan senyum tenang, angin berhembus lembut melalui halaman istana seakan mengiringi langkahnya. Kota Baghdad kembali ramai, dan orang-orang membicarakan kecerdikan Abu Nawas selama berhari-hari. Anak-anak di jalan menirukan kisahnya, para pedagang mengulang cerita itu sambil tertawa, dan para menteri, meskipun tidak semua suka, mengakui kecerdasannya. Sejak hari itu, raja semakin sering memanggil Abu Nawas untuk meminta pendapat dan mencari nasihat dalam berbagai persoalan. Bukan karena raja ingin menguji lagi kecerdasannya, tetapi karena ia tahu Abu Nawas selalu melihat sesuatu tidak hanya dengan mata, tetapi dengan pemikiran dalam. Kisah tentang angin yang tak terlihat itu menjadi pelajaran besar di seluruh Baghdad, bahwa tidak semua hal dapat dilihat, tetapi bukan berarti tidak memiliki kekuatan. Hadiah dari mimpi. Keesokan paginya, matahari Baghdad memancar hangat dari balik menara masjid. Udara membawa aroma roti yang baru keluar dari tungku. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan dengan derit roda gerobak. Abu Nawas berjalan perlahan di jalan berbatu sambil membawa tongkat kayu dan kantong kecil berisi air. Bajunya sederhana, jubah lusuh warna krem, tapi wajahnya berseri-seri seperti orang yang baru saja mendapat berita gembira. Lah berhenti di depan kios Hasan, sahabat lamanya yang menjual kurma dan buah kering. Hasan adalah pria gemuk berhati baik, selalu tersenyum meski sibuk melayani pembeli. "Assalamualaikum, Hasan."
seru Abu Nawas sambil melambaikan tangan. Waalaikumsalam, Abu Nawas. Wah, kau datang juga. Sudah makan pagi? Tanya Hasan sambil menimbang kurma. Sudah, jawab Abu Nawas ringan, aku makan kambing panggang, nasi kebuli, dan susu segar. Hasan menghentikan timbangannya, menatap heran. Dari mana kau dapat makanan mewah seperti itu? Bukankah semalam kau bilang tidak punya apapun untuk dimakan? Abu Nawas tersenyum, aku mendapatnya dalam mimpi. Hasan terdiam sebentar, lalu tertawa kecil. Ah, Abu Nawas, hanya kau yang bisa kenyang karena mimpi. Tapi andai semua orang bisa begitu, tak akan ada orang miskin di Baghdad. Orang-orang di sekitar pasar yang mendengar itu mulai mendekat, penasaran. Di pasar itu, kabar sekecil apapun bisa menjadi hiburan. Salah satu dari mereka, Hamid, seorang pedagang kaya yang sombong, ikut tertawa keras. Bajunya dari sutra biru, tangannya penuh cincin emas. Abu Nawas, serunya lantang, kau benar-benar pandai membuat lelucon. Kalau begitu, aku juga akan mengirim hadiah untukmu lewat mimpi malam nanti. Orang-orang tertawa mendengar kata-kata itu. Namun Abu Nawas hanya mengangguk tenang. Silakan, Tuan Hamid. Aku akan menunggu hadiahmu dengan sabar. Baiklah, kata Hamid dengan nada mengejek. Kau tunggulah hadiahku dalam mimpi, dan jangan harap aku akan memberimu apapun di dunia nyata. Abu Nawas tersenyum bijak, tak apa. Kadang hadiah terbaik datang dari hal yang tidak nyata asal hati kita tulus. Para pedagang lain saling pandang. Ada yang geli, ada yang kagum dengan ketenangan Abu Nawas. Setelah itu, Abu Nawas membantu Hasan membereskan kurma, sambil menghibur anak-anak kecil yang bermain di sekitar lapak. Lah bercanda, siapa yang bisa menebak berapa biji kurma dalam tangan ini, akan aku beri, doa agar mimpinya malam ini manis. Anak-anak tertawa riang, dan suasana pasar pun semakin hidup. Sementara itu, Hamid pergi dengan wajah menahan tawa, merasa yakin bahwa besok ia akan menertawakan Abu Nawas lagi. Malam pun datang. Langit Baghdad tampak indah, dihiasi ribuan bintang yang berkelip seperti mutiara. Suara azan Isya bergema dari menara masjid di kejauhan, menyatu dengan angin lembut yang bertiup dari padang pasir. Abu Nawas duduk di depan rumahnya sambil memandangi bulan. Di tangannya ada secangkir teh hangat yang ia dapat dari Hasan sore tadi. Ah, malam yang tenang, gumamnya. Semoga Tuan Hamid benar-benar mengirim hadiah lewat mimpi, siapa tahu kali ini bukan kambing panggang, tapi kuda putih. Lah tertawa kecil sendirian, lalu masuk ke rumah. Lah menulis di papan kecil dari kayu bekas. Mimpi adalah tamu. Jika datang, sambutlah dengan senyum, bukan keluh. Setelah itu, ia menyalakan lampu minyak, membuka Al-Quran, dan membaca pelan hingga suasana rumah terasa damai. Sebelum tidur, ia berdoa, "Ya Allah, jika Engkau beri aku mimpi malam ini, jadikanlah mimpi itu pelajaran, bukan sekadar hiburan." Abu Nawas lalu tertidur dengan senyum di wajahnya. Sementara itu, di rumah besar Hamid, suasana jauh berbeda. Rumahnya dipenuhi lentera emas dan kain sutra. Meja makannya penuh makanan lezat. Namun hatinya tidak setenang Abu Nawas. Hamid berbicara pada istrinya, Laila, yang sedang menyiapkan teh. Laila, malam ini aku akan mengirim hadiah untuk Abu Nawas lewat mimpi.
Aku ingin lihat wajah bodohnya besok ketika datang menagih sesuatu yang tak ada. Istrinya tersenyum kecil, hati-hati, suamiku. Orang seperti Abu Nawas sering membuat orang sombong jadi bahan pelajaran. Touch, dia hanya penghibur jalanan, kata Hamid meremehkan. Setelah makan malam, Hamid pergi tidur lebih awal, bahkan memerintahkan pelayannya memadamkan semua lampu agar tidurnya lelap. Dalam hati ia berkata, baiklah, aku akan bermimpi memberi Abu Nawas sekantong emas. Lihat nanti, betapa lucunya dia menagihnya besok. Namun malam tak berjalan seperti rencananya. Dalam tidurnya, Hamid justru bermimpi aneh, berada di ladang luas dan dikejar ayam gemuk berwarna emas. Ayam itu berkokok tanpa henti sambil berkata, hadiahmu tidak nyata, hadiahmu tidak nyata. Hamid lari ketakutan, terjatuh di lumpur, lalu terbangun dengan wajah berkeringat dan napas terengah-engah. Ya Allah, mimpi apa ini? Serunya. Menatap sekeliling, rumahnya sepi, hanya suara jangkrik di luar jendela. Istrinya yang terbangun berkata, nah, sudah ku bilang, jangan main-main dengan orang saleh seperti Abu Nawas. Tapi Hamid tidak menjawab, hanya menutup selimutnya, merasa kesal, dan mencoba tidur lagi kali ini tanpa niat mengirim hadiah apapun. Keesokan paginya, matahari belum tinggi ketika terdengar ketukan di pintu rumah Hamid. Tok, tok, tok. Siapa pagi-pagi begini? Gumamnya. Ketika pintu dibuka, tampak Abu Nawas berdiri sambil membawa panci kosong dan senyum ramah. Selamat pagi, Tuan Hamid. Sapa Abu Nawas. Apa yang kau lakukan di sini, Abu Nawas? Aku datang mengambil hadiah yang kau kirim lewat mimpi tadi malam, jawabnya tenang. Hamid melotot, hadiah? Hadiah apa? Mana mungkin hadiah dalam mimpi bisa nyata? Abu Nawas menatapnya santai, lalu mengapa kau menertawakan aku karena kenyang dari mimpi? Kalau mimpiku tak nyata, hadiahmu juga tidak nyata. Tapi jika kau percaya, mimpi bisa membawa sesuatu, maka tolong isi panci ini dengan makanan sungguhan, agar hadiahmu punya bentuk yang nyata. Para pelayan yang mendengar itu menahan tawa, dan Laila yang melihat dari dalam rumah justru tersenyum. Suamiku, katanya pelan, sebaiknya kau dengarkan dia. Orang seperti Abu Nawas tidak berbicara tanpa makna. Hamid terdiam lama, lalu akhirnya tertawa terbahak-bahak. Baiklah, Abu Nawas, kau menang. Isi panci itu akan aku buat lebih nyata dari mimpimu. Memerintahkan pelayannya mengambil nasi kebuli, daging panggang, roti, dan sekantong koin emas. Ambillah ini, aku akui, kau mengajariku hal berharga hari ini bahwa tidak semua hal yang tampak sederhana layak ditertawakan. Abu Nawas menunduk hormat. Terima kasih, Tuan Hamid. Rezeki kadang datang dari mimpi, tapi hanya bisa jadi nyata bila hati seseorang terbuka. Kabar tentang hadiah dari mimpi menyebar cepat di Baghdad. Dalam sehari, hampir semua orang di pasar tahu bahwa pedagang kaya bernama Hamid akhirnya memberikan makanan dan emas kepada Abu Nawas setelah ditantang dengan panci kosong. Di pagi hari berikutnya, pasar Baghdad yang biasanya ramai dengan suara tawar-menawar, kini dipenuhi tawa dan bisik-bisik tentang kisah itu. Benarkah Hamid kalah bicara dengan Abu Nawas? Tanya seorang ibu penjual sayur. Benar, jawab penjual rempah, bahkan katanya dia sampai memberi sekantong emas. Masya Allah, timpal yang lain,
memang Abu Nawas itu bukan orang biasa. Kadang lucu, kadang seperti wali. Hari itu Abu Nawas datang ke pasar seperti biasa, tidak berubah sedikit pun, masih memakai jubah lusuhnya, berjalan pelan sambil membawa tongkat. Tapi kali ini, hampir semua orang menyapanya dengan senyum dan hormat. "Assalamualaikum, Abu Nawas." "Waalaikumsalam," jawabnya sambil tersenyum. Anak-anak berlari mendekat. "Paman Abu Nawas, ceritakan lagi kisah mimpimu." Tertawa kecil, "Kalian ingin cerita? Baiklah, tapi bantu dulu paman menata kurma di lapak Hasan ini." Sambil menata kurma, Abu Nawas mulai bercerita. "Waktu aku bermimpi makan daging kambing itu, aku sempat berpikir, ini cuma mimpi. Tapi aku sadar, yang penting bukanlah makanannya, tapi rasa syukurnya. Kadang Allah menguji kita lewat kenyataan, kadarik lewat mimpi." Hasan menepuk bahu sahabatnya, "Itulah yang membuatmu berbeda, Abu Nawas. Kau bisa menemukan hikmah bahkan dari perut kosong." Abu Nawas tertawa, "Kalau perut kosong, pikirannya jadi tajam, Hasan. Kalau perut terlalu kenyang, kadang akalnya tertidur." Semua orang di sekitar mereka tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, di rumah besarnya, Hamid duduk termenung di teras, menatap panci yang dulu dibawa Abu Nawas kini terletak di meja batu, kosong, tapi seolah penuh makna. Istrinya, Laila, menghampirinya sambil membawa teh. "Masih kau pikirkan Abu Nawas, suamiku?" Hamid menghela napas, "Ya, Laila. Aku menyadari sesuatu. Aku memiliki banyak kekayaan, tapi hatiku kering. Sementara Abu Nawas tak punya apa-apa, tapi hidupnya terasa lapang." Laila tersenyum, mungkin karena ia selalu berbicara dengan Tuhan dalam setiap laparnya. Hamid mengangguk pelan. "Benar, mulai hari ini, aku ingin belajar darinya. Aku akan memberi sebagian hartaku untuk orang miskin di pasar." Dan benar saja hari itu Hamid memerintahkan pelayannya untuk membagikan roti dan buah kepada fakir miskin, bahkan datang ke kios Hasan dan membeli dagangan Abu Nawas 2 kali lipat dari harga biasa. Menjelang sore, Abu Nawas duduk di pinggir sungai Tigris. Air mengalir tenang, memantulkan sinar oranye matahari yang hendak terbenam. Beberapa anak bermain di tepi air, sambil melempar batu kecil ke sungai. Hasan datang membawa segelas teh dan sepotong roti. "Abu Nawas," katanya, "kau tahu, sekarang semua orang di pasar membicarakanmu. Banyak yang ingin menemuimu hanya untuk mendengar cerita-cerita lucumu." Abu Nawas tersenyum sambil memandangi langit jingga. "Hasan, aku tak mencari ketenaran. Aku hanya ingin hidup dengan hati ringan. Dunia ini sudah cukup berat kalau bisa membuat orang tertawa dan berpikir, itu sudah seperti ibadah bagiku." Meneguk teh hangat itu pelan. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma debu dan rempah dari pasar. Abu Nawas melunasi hutang raja. 2. Ini adalah kisah Abu Nawas ketika dia mengembara ke sebuah kerajaan yang negerinya kaya raya. Sumber daya alam di sana berlimpah, alamnya begitu indah, tapi sayang rakyatnya masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Saat ini Baginda Raja sedang pusing 7 keliling dikarenakan hutang kerajaan yang kian hari kian menggunung. Negeri tetangga selalu menawarkan uang kepada raja untuk dipakai membangun negeri. Awalnya Baginda Raja sangat senang hatinya, bisa membangun jalan sampai ke pelosok negeri. Namun tanpa disadarinya,
Pinjaman sudah tak terkendali sementara pembangunan jalan baru separuh saja. Mendengar Abu Nawas datang berkunjung, Baginda Raja segera memanggilnya untuk meminta nasihat. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, sangat senang hatiku engkau mau datang ke kerajaanku ini. Abu Nawas, terima kasih Baginda, hamba juga senang Baginda. Betapa tidak, hamba yang hanya seorang pengembara bisa hadir diajak untuk makan siang di istanamu yang megah ini. Baginda Raja, makanlah sepuasmu Abu Nawas, jangan malu-malu. Abu Nawas, kalau boleh tahu ada apa gerangan Baginda Raja memanggil saya ke istana? Baginda Raja, habiskanlah dulu makananmu, baru nanti saya bercerita. Abu Nawas segera menyelesaikan makannya agar Baginda Raja menceritakan maksud undangan itu. Baginda Raja, tidak enakkah makananku ini Abu Nawas? Begitu tergesa-gesanya kau makan. Abu Nawas, tidak Baginda, makanan ini sangat enak. Aku sebagai seorang pengembara tidak boleh makan banyak-banyak sebab perjalananku masih jauh. Baginda Raja, baiklah kalau begitu, mari kita jalan-jalan ke halaman belakang sambil kuceritakan maksud dirimu kupanggil ke istana. Abu Nawas dengan hati yang berdebar-debar mengikuti Baginda Raja dari sebelah kanan beliau. Baginda Raja, begini Abu Nawas, aku saat ini sangat pusing tujuh keliling. Aku berusaha keras sekuat tenaga agar hidup rakyatku sejahtera. Namun yang terjadi malah sebaliknya, negeriku terlilit hutang. Apa yang harus aku lakukan Abu Nawas? Abu Nawas, kenapa bisa terlilit hutang Baginda Raja? Bukankah negeri ini sangat kaya raya? Baginda Raja, itulah Abu Nawas. Memang negeri ini sangat kaya namun rakyatku tak mampu mengelolanya. Maka sumber daya alam seperti tambang emas dan minyak bumi dibantu oleh negeri tetangga untuk mengelolanya. Semuanya berjalan dengan baik, tidak ada yang salah. Abu Nawas, lalu kenapa bisa berhutang jika tidak ada yang salah? Baginda Raja, banyak negeri tetangga menawarkan pinjaman. Mereka bilang, jika seluruh rakyat ingin menikmati kekayaan negeri ini, maka aku harus membangun jalan raya sampai ke pelosok negeri. Jadilah aku bangun jalan sampai ke negeri terluar sekalipun. Tapi apa yang terjadi? Negeriku ini sangat luas, sehingga butuh biaya yang sangat besar untuk membangun jalan. Kini sebelum pembangunan itu tuntas, hutangku telah menggunung. Memang negeri tetangga tidak mempermasalahkan hutang tersebut, cuma aku sangat resah, jika aku lanjutkan pembangunan ini bisa jadi negeri ini tidak mampu lagi membayar hutang. Alhasil bisa tergadai semuanya. Abu Nawas terdiam beberapa saat memikirkan cara yang jitu. Tak lama Abu Nawas membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja. 2 hari sejak Abu Nawas ke istana, maka diundanglah raja-raja negeri tetangga yang telah meminjamkan uang ke kerajaan Baginda Raja ini. Ada 4 orang raja yang diundang yakni Raja Negeri Utara, Barat, Timur dan Selatan. Mereka diundang untuk mengikuti sayembara. Baginda Raja, begini teman-teman dari negeri utara, barat, timur dan selatan. Maksud dan tujuan saya mengundang rekan sekalian adalah untuk mengadakan sayembara. Sayembara apa? Serentak keempat raja negeri tetangga itu bertanya. Baginda Raja, sayembara untuk mendapatkan kekayaan alam negeriku ini. Jika teman-teman sekalian bisa menjawab pertanyaan dari Abu Nawas yang kebetulan berkunjung ke negeriku ini, maka teman-teman berhak mendapatkan salah satu sumber daya alam yang dikehendaki. Tetapi jika tidak bisa menjawab,
maka hutangku kepada negerimu lunas. Bagaimana, setujukah teman-teman? Sesaat para hadirin terdiam. Mereka berpikir keras untung dan ruginya sayembara ini. Raja Negeri Utara, aku sih tidak keberatan. Raja Negeri Barat, setuju. Raja Negeri Timur, boleh, boleh. Raja Negeri Selatan, ayo Abu Nawas, keluarkan pertanyaanmu biar seluruh kekayaan alam negeri ini bisa berpindah ke kerajaanku. Dengan tidak membuang-buang waktu, naiklah Abu Nawas ke podium untuk memberikan pertanyaan sayembara. Abu Nawas, pertanyaannya mudah saja, yakni mana yang lebih dulu telur atau ayam? Alasannya harus masuk akal. Raja Negeri Utara, telur lebih dulu. Baginda Raja, alasannya apa? Raja Negeri Utara, tidak mungkin ayam lebih dulu karena ayam berasal dari telur. Baginda Raja, kalau begitu siapa yang mengerami telur? Raja Negeri Utara terdiam dengan wajah pucat, terbayang hutang Baginda Raja lunas dengan sendirinya. Raja Negeri Barat, ayam lebih dulu. Baginda Raja, berikan alasan juga temanku. Raja Negeri Barat, ayam betina dibuai oleh ayam jantan sehingga dia bisa bertelur. Makanya ayam tercipta lebih dulu. Baginda Raja, dari mana asalnya ayam? Raja Negeri Barat, dari telur. Baginda Raja, nah, berarti bukan ayam yang lebih dulu. Tenggorokan Raja Negeri Barat mendadak menjadi tersekat, tak bisa berkata-kata lagi. Raja Negeri Timur, ayam dan telur sebenarnya tercipta bersamaan. Baginda Raja, kenapa begitu? Raja Negeri Timur, tidak mungkin ada ayam kalau tidak ada telur yang menetas. Tidak mungkin juga ada telur kalau tidak ada ayam. Baginda Raja, bukankah ayam betina bertelur harus dibuahi oleh ayam jantan? Mendadak Raja Negeri Timur menangis terseduh-seduh. Raja Negeri Selatan, ayam jantan lebih dulu. Karena tanpa dibuahi oleh ayam jantan, tidak mungkin ayam betina bisa bertelur. Baginda Raja, lalu ayam jantan dari mana datangnya? Sama dengan teman-temannya yang lain, Raja Negeri Selatan tidak bisa menjawab pertanyaan Baginda Raja. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, sebenarnya mana yang lebih dulu? Abu Nawas, lebih dulu telur daripada ayam. Baginda Raja, kenapa telur lebih dulu? Abu Nawas, ayam bisa mengenali telur sebaliknya telur tidak bisa mengenali ayam. Sesaat seisi ruangan terdiam memikirkan jawaban Abu Nawas. Alangkah senangnya hati Baginda Raja, karena hutang kerajaan yang telah menggunung mendadak menjadi lunas seketika. Pekerja negeri tetangga, Abu Nawas sangat tidak setuju dengan kebijakan Baginda Raja yang mempermudah masuknya pekerja dari negeri tetangga. Untuk menyatakan langsung ketidaksetujuannya itu tidak mungkin karena salah-salah bicara dia bisa kena rajam. Maka dicarilah akal oleh Abu Nawas agar Baginda Raja tidak marah. Abu Nawas menghadap dan memberikan laporan kepada Baginda Raja. Abu Nawas, wahai Baginda Raja yang saya muliakan. Tempo hari saya berkeliling ke ujung-ujung negeri kerajaan ini. Seminggu lamanya saya menyaksikan hal yang sangat berbeda. Ada benda ajaib yang menurut saya belum pernah Baginda Raja lihat seumur hidup. Baginda Raja, benda apakah gerangan yang kau lihat itu wahai Abu Nawas? Abu Nawas, sebaiknya Baginda Raja lihat sendiri. Sebab kalau saya ceritakan sekarang, Baginda Raja tidak akan percaya. Baginda Raja, baiklah kalau begitu. Ayo kita ke sana sekarang. Abu Nawas, begini Baginda Raja. Abu Nawas tak melanjutkan kalimatnya.
Baginda Raja, ada apa wahai Abu Nawas? Abu Nawas, kalau Baginda Raja tetap berpenampilan seperti sekarang, tidak akan mungkin kita bisa melihat benda ajaib itu sebab orang akan mengenali Baginda Raja. Pasti akan ramai orang akan ikut menyaksikan benda tersebut. Baginda Raja, jadi bagaimana sebaiknya penampilanku Abu Nawas? Abu Nawas, perawakan Baginda mirip rakyat negeri tetangga. Mata Baginda Raja agak sipit dan kulit kuning langsat. Menurut hemat hamba, alangkah baiknya Baginda Raja menyamar menjadi warga negeri tetangga, seakan-akan Baginda Raja ke sini sebagai pendatang, sehingga orang tidak akan mengenali Baginda. Tanpa pikir panjang Baginda Raja mengikuti saran Abu Nawas dan langsung mengubah penampilannya seperti warga negeri tetangga. Mungkin lebih tepatnya disebut pekerja negeri tetangga. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja yang telah menyamar itu pergi ke suatu negeri yang dimaksud. Sebelum sampai di negeri tersebut tiba-tiba Abu Nawas mendadak berhenti. Baginda Raja, ada apa Abu Nawas? Kenapa tiba-tiba berhenti? Abu Nawas, begini Baginda Raja. Kalau hamba ikut dengan Baginda sampai ke desa itu, saya takut penyamaran Baginda akan ketahuan. Jadi sebaiknya Baginda berjalan sendirian memasuki desa itu. Di ujung desa ada sebuah gua yang tidak begitu besar. Pintu gua itu tidak kelihatan karena terletak di balik pohon besar. Agar Baginda Raja mudah mencarinya, pohon itu sudah saya cat dengan warna merah. Nah, di dalam gua itu letak benda ajaib yang saya maksud. Tanpa basa-basi lagi, bergegas Baginda Raja meninggalkan Abu Nawas demi melampiaskan rasa penasaran yang sudah memuncak. Tidak terlalu susah beliau dapat menemukan tanda cat merah seperti yang diceritakan Abu Nawas tadi. Alangkah girang hatinya karena tidak lama lagi benda ajaib akan berada di tangannya. Namun tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara ribut-ribut. Penduduk kampung, siapakah engkau? Berani-beraninya masuk kampung kami. Baginda Raja, saya hanya pencari kayu. Lah tidak mau penyamarannya diketahui oleh masyarakat sekitar. Penduduk kampung, nah, yang satu ini ternyata bisa berbahasa kita. Ayo kita seret dia menemui teman-temannya yang lain. Spontan Baginda Raja diseret oleh penduduk kampung yang notabene adalah rakyatnya sendiri. Setiba di sebuah bangunan yang mirip dengan gudang, Baginda Raja dilemparkan ke sekerumunan orang yang jumlahnya puluhan. Penduduk kampung, coba kau ceritakan, kenapa kau datang begitu ramai ke negeri kami ini? Baginda Raja sesaat memelototi orang yang ada di hadapannya. Baginda Raja, engkau ini siapa? Orang di dalam gudang, lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pelentesque molesti ligula auge imperdiet auctor. Nam ut telus quis ex dapibus tristique. In consequat volupat tristique. Baginda Raja, bicara apa kau ini? Aku tak mengerti. Penduduk kampung, hei budak sipit, jangan berpura-pura kau di depan kami. Cepat ceritakan maksud kau datang ke negeri kami ini. Merasa dikerjain oleh Abu Nawas, Baginda Raja langsung membuka kedoknya. Baginda Raja, tidak kenalkah kau dengan diriku? Mendadak penduduk kampung terperangah. Setelah Baginda Raja membasuh riasannya, barulah semua warna mengenalinya. Penduduk kampung, ampunkan kami Baginda Raja. Kami tidak tahu bahwa Baginda menyamar. Baginda Raja, lalu kenapa kau mengurung orang-orang aneh ini di gudang? Penduduk kampung, mereka itu pekerja dari negeri tetangga Baginda.
Sejak mereka datang ke kampung kami kehilangan pekerjaan. Semua tambang rakyat mereka kuasai sehingga kami hampir semua jadi pengangguran. Baginda Raja terdiam 1000 bahasa. Dia yang semula ingin menghukum Abu Nawas atas kekurangajarannya, sekarang mengurungkannya. Malah dalam hati kecilnya ia berterima kasih. Kalau tidak begini mungkin dirinya tidak akan mengetahui bagaimana sebenarnya keadaan di kampung-kampung yang telah didatangi oleh pekerja dari negeri tetangga. Abu Nawas dan Menteri Penyihir. Baginda Raja sedang dipusingkan dengan keadaan negara yang semakin semrawut. Kian hari hidup rakyatnya kian sengsara. Baginda Raja berencana membuat kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana untuk diminta pendapatnya. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, aku butuh nasihatmu. Abu Nawas, nasihat yang seperti apa yang Baginda Raja butuhkan dariku? Baginda Raja, begini. Aku ingin membuat hidup rakyatku bahagia. Aku ingin rakyatku sejahtera, namun aku tidak punya ide kebijakan apa yang harus aku dahulukan. Bisakah kau berikan aku nasihat yang jitu agar rakyatku segera keluar dari himpitan kemiskinan? Abu Nawas tidak menjawab permintaan sang raja. Dia hanya bermenung sambil mengangguk-angguk kecil. Baginda Raja, kenapa kau hanya diam wahai Abu Nawas? Abu Nawas, begini Baginda Raja, aku tak ingin menyampaikan langsung nasihat kepadamu, sebab nanti kalau terdengar oleh orang lain akan bocor rahasia ini. Sebaiknya aku tulis saja nasihat dan akan aku kirimkan secarik surat besok hari. Baginda Raja, baiklah Abu Nawas, aku tunggu suratmu besok hari. Sambil berjalan pulang, Abu Nawas berpikir keras kebijakan apa yang harus dia usulkan. Beruntung Baginda Raja menyetujui usulnya sehingga dia masih bisa berpikir barang sehari. Keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana untuk menyerahkan langsung surat yang dia janjikan. Tetapi seorang menteri kerajaan mencegat Abu Nawas. Menteri kerajaan, ada keperluan apa kamu ke istana wahai Abu Nawas? Abu Nawas, saya ingin menyerahkan surat ini kepada Baginda Raja wahai Bapak Menteri. Menteri kerajaan, tinggalkan saja suratmu itu di sini, karena Baginda Raja saat ini sedang tidak mau ditemui. Menteri kerajaan ini berusaha menghalangi niat Abu Nawas untuk menemui Baginda Raja, sebab beredar kabar Abu Nawas ingin memberi nasihat kepada sang raja. Menteri ini sudah terkenal ingin menggulingkan Baginda Raja. Abu Nawas, baiklah Bapak Menteri, saya titipkan surat ini padamu. Abu Nawas tidak dapat mengelak dan dengan berat hati dia tinggalkan surat rahasia itu pada menteri kerajaan. Sepeninggal Abu Nawas, menteri tersebut membuka surat rahasia dan membaca isinya. Alangkah senangnya hati menteri kerajaan mengetahui isi surat tersebut. Bergegas menteri tersebut menukar isi surat itu dan memberikannya kepada Baginda Raja. Baginda Raja menerima surat dari Abu Nawas melalui menterinya. Setelah dibaca, maka beliau langsung mengikuti nasihat Abu Nawas dengan menaikkan harga BBM. Surat itu menilaskan bahwa dengan menarik subsidi BBM maka pendapatan kerajaan akan bertambah, dan raja bisa memberikan kelebihan uang tersebut untuk kesejahteraan rakyat. Baru sehari kebijakan menaikkan BBM diluncurkan, mendadak terjadi protes di seantero negeri. Rakyat-rakyat turun ke jalan mendemo kebijakan baru Baginda Raja. Alangkah terkejutnya beliau dengan kejadian ini. Tanpa pikir panjang Baginda Raja menemui Abu Nawas di rumahnya.
Baginda Raja, apa maksudmu dengan memberi nasihat untuk menaikkan harga BBM wahai Abu Nawas? Kau lihat apa akibatnya sekarang, seluruh rakyatku marah dengan kebijakan ini. Sejenak Abu Nawas berpikir, sebab ia telah dikhianati oleh menteri kerajaan. Abu Nawas, begini Baginda Raja, di kerajaanmu itu sekarang ada penyihir. Kemarin aku memberikan nasihat untuk menggratiskan biaya pendidikan agar rakyatmu bisa pintar. Jika pendidikan gratis, otomatis rakyat akan berbondong-bondong ingin sekolah wahai Baginda Raja. Nah, kerajaan akan maju jika rakyatnya cerdas-cerdas. Baginda Raja, tidak mungkin ada penyihir di istanaku. Kau berbohong Abu Nawas. Abu Nawas, aku tidak berbohong Baginda. Begini saja Baginda, besok saya akan ke istana membawa sepucuk surat lagi. Isi surat itu adalah membuat kartu sehat untuk rakyat. Saya yakin surat itu akan disihir oleh menterimu. Dan saya pastikan Baginda besok tidak akan menerima surat yang berisi kartu sehat untuk rakyat, tetapi surat yang telah disihir yang akan Baginda dapati. Baginda Raja, baiklah kalau begitu Abu Nawas. Tapi ingat jika kau berbohong, terima hukuman yang setimpal, yakni hukum diludahi rakyatku selama seminggu. Gemetaran juga Abu Nawas mendengar ancaman dari Baginda Raja. Keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana dengan membawa secarik surat yang berisi kartu sehat untuk rakyat. Seperti tempo hari Abu Nawas kembali dicegat oleh menteri kerajaan. Menteri kerajaan, ada keperluan apa lagi kau ke sini wahai Abu Nawas? Abu Nawas, tempo hari aku salah berikan surat wahai Bapak Menteri. Surat yang sebenarnya itu adalah yang ini. Surat kemarin itu berisi tentang kebijakan yang menggratiskan pendidikan. Nasihat itu akan sangat merugikan kerajaan, sebab jika sebanyak ini rakyat yang ingin sekolah digratiskan, pastilah kerajaan ini akan bangkrut. Makanya aku ingin menukar surat tersebut. Sebab alangkah marahnya Baginda Raja jika menerima nasihat yang salah. Menteri kerajaan, tinggalkan suratmu itu di sini, biar aku yang menyerahkannya kepada Baginda Raja. Abu Nawas meninggalkan surat itu tanpa sepatah kata pun dan ia pun kembali ke rumahnya. Ketika Baginda Raja menerima surat titipan yang diserahkan oleh Menteri Kerajaan, terperanjat ia karena apa yang dikatakan Abu Nawas benar adanya bahwa di kerajaannya memang ada tukang sihir. Baginda Raja, wahai menteriku, apa benar ini surat dari Abu Nawas? Menteri Kerajaan, benar Baginda. Dengan senang hati menteri itu berpikir bahwa sebentar lagi Abu Nawas akan menerima hukuman dari sang raja. Baginda Raja, surat ini berisi kebijakan untuk menggratiskan pendidikan. Lalu surat yang berisi tentang kartu sehat untuk rakyat mana? Abu Nawas dan nazar seorang saudagar. Hai istriku, sebaiknya kita bernazar kepada Allah, kata seorang saudagar kepada istrinya, jika kita diberi anak laki-laki, aku akan memotong kambing yang besar dan lebar tanduknya sejengkal, kemudian dagingnya kita sedekahkan kepada fakir miskin. Rupanya sang saudagar tersebut sudah sangat merindukan lahirnya seorang anak, karena telah bertahun-tahun berumah tangga tidak kunjung diberi momongan oleh Tuhan. Kemudian ia menyuruh beberapa orang untuk mencari kambing besar bertanduk selebar jengkal, dengan pesan, beli saja kambing itu berapapun harganya, tidak usah ditawar lagi. Ternyata usaha itu gagal total. Sulit memperoleh kambing dengan lebar tanduk sejengkal, yang ada paling-paling selebar 3-4 jari.
Akibatnya saudagar itu susah, tidur pun tidak nyenyak. Terpikir olehnya untuk mengganti nazarnya itu dengan 10 ekor kambing sekaligus. Yang penting kan kambing, bukan binatang lain. Namun rencana itu akan dikonsultasikan dulu dengan beberapa orang penghulu di negeri itu. Ketika sampai di rumah seorang penghulu, ternyata rumah itu sedang digunakan sebagai tempat pertemuan para penghulu seluruh negeri. "Apa maksud kedatangan Anda kemari?" tanya penghulu yang tertua. "Ya Tuan Kadi," jawab si saudagar itu, "hamba mempunyai nazar yang sulit dipecahkan." Lalu diutarakan kendala yang dihadapi dan rencana penggantiannya. Ternyata para kadi itu tidak berani memberikan rekomendasi untuk mengganti nazar. Mereka bahkan menyuruh saudagar itu untuk terus mencari kambing bertanduk sejengkal dimanapun dan kemanapun, sesuai dengan nazar semula. "Kami semua tidak berani menyuruh menggantinya dengan yang lain-lain." Kenyataan itu semakin bertambah berat beban saudagar itu, lapun mohon diri pulang ke rumah. Pada suatu hari ia mendapat kabar, bahwa di negeri Baghdad ada seorang raja yang adil, arif dan bijaksana. Namanya Sultan Harun al-Rasyid. Maka ia pun pasang niat menghadap Sultan ke Baghdad. Sesampai di sana kebetulan Baginda sedang duduk di balairung bersama beberapa orang menteri. "Hai orang muda, engkau berasal dari mana?" tanya Baginda setelah melihat kedatangan saudagar muda ini. "Ya Tuanku Syah Alam," jawab saudagar muda, "ampun beribu ampun. Adapun Patik ini berasal dari negeri Kopiah." "Apa maksudmu datang kemari? Ingin berdagang?" tanya Baginda Sultan. "Ya Tuanku, Patik datang kemari ingin mengadukan nasib hamba ke bawah duli yang di Pertuan," jawab si saudagar. "Katakan maksudmu, supaya bisa kudengar," titah Baginda Sultan. Maka diceritakanlah perihal nazar itu sampai kepada keputusan para penghulu negeri Kopiah dan niatnya menemui Baginda Sultan di Baghdad. "Selanjutnya hamba mohon petuah dan nasihat Baginda agar hamba dapat melepas nazar hamba itu dengan sempurna," tutur saudagar itu dengan nada menghibah. "Baikkah," kata Baginda, "datanglah besok pagi, insya Allah aku dapat memberi jalan keluar." Saudagar itu pun mohon pamit dengan hati berbunga-bunga kembali ke tempat penginapannya. Alkisah, Sultan pun bingung memikirkan nazar saudagar itu. Sepanjang siang dan malam ia tidak dapat memicingkan matanya. Dengan apa nazar itu akan dibayar bila kambing bertanduk sejengkal tidak didapat juga? Diganti dengan yang lain, haram hukumnya. Malam harinya beliau mengumpulkan para kadi dan alim ulama di istananya. Kepada mereka beliau menyatakan keresahan hatinya sehubungan dengan nazar saudagar dari Kopiah itu. "Tolong berikan pertimbangan kepadaku malam ini juga karena aku sudah terlanjur berjanji kepadanya untuk menerimanya menghadap esok pagi," titah Baginda Sultan, "atau aku akan mendapat malu besar." Suasana balairung pun hening, sunyi senyap berkepanjangan. Mereka termenung dan terpekur memikirkan titah sultannya, namun tidak juga ditemukan jalan keluarnya. "Ya Tuanku Syah Alam," kata salah seorang yang tertua di antara mereka, "tidak ada hukumnya, baik menurut kitab maupun logika, bahwa nazar itu boleh diganti dengan barang lain." Setelah itu satu persatu mereka mohon diri meninggalkan balairung dan pertemuan pun bubar. Baginda lalu masuk istana, mau tidur, tetapi mata itu tidak mau diajak kompromi. Karena otak masih terfokus pada masalah nazar dan malu besar yang akan dihadapinya esok pagi. Menjelang subuh Baginda pun teringat kepada Abu Nawas.
Tidak ada manusia yang dapat memutuskan hal ini selain Abu Nawas, pikir Baginda dengan sukacita. Setelah itu barulah Baginda dapat memicingkan matanya, tidur pulas sampai pagi. Begitu bangun, diutuslah penggawa memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di hadapannya, Baginda pun mengutarakan perihal nazar saudagar dari negeri Kopiah itu dan semua usaha yang sudah ditempuhnya serta malu besar yang akan didapatnya sebentar lagi, karena para kadi dan orang alim seluruh negeri tidak dapat memberi jalan keluar. Apalagi sebentar lagi saudagar dari Kopiah itu akan menghadap ke istana. Apa pendapatmu tentang hal itu? Tanya Baginda Sultan dengan sorot mata ingin tahu jawaban Abu Nawas. Ya Tuanku Syah Alam, jawab Abu Nawas ringan. Janganlah tuanku bersusah hati, jika tuanku percaya insya Allah hamba dapat menyelesaikan perkara ini. Tak berapa lama kemudian Balairung pun dipenuhi orang-orang yang ingin tahu keputusan Baginda Sultan tentang nazar saudagar dari negeri Kopiah itu. Baginda memanggil saudagar tersebut dan memerintahkan Abu Nawas memecahkan masalah itu. Hai saudagar, bawalah kemari anakmu, dan seekor kambing yang besar badannya, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu semua orang terheran-heran, termasuk Baginda Sultan dan si saudagar itu. Apa maksud Abu Nawas kali ini? Pikir mereka. Si saudagar itu menyatakan kesediaannya membawa anak dan seekor kambing paling besar serta mohon pamit pulang ke negeri Kopiah. Baginda Sultan masuk istana, melanjutkan tidurnya, dan pertemuan pagi itu pun bubar. Sesuai dengan janjinya, saudagar itu pun datang kembali ke Baghdad beberapa hari kemudian, membawa istri, anak dan seekor kambing, langsung menghadap Sultan di istana. Datang juga engkau kemari, hai saudagar, kata Baginda Sultan. Tunggulah sebentar, akan aku kumpulkan penghulu dan rakyat. Kemudian Baginda menyuruh memanggil Abu Nawas. Akan halnya Abu Nawas, ketika mengetahui dijemput ke istana, ia pura-pura sakit. Baginda Sultan yang diberi tahu hal itu memaksa agar Abu Nawas dibawa dengan kereta kerajaan. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan mengendarai kereta kencana yang ditarik 2 ekor kuda. Mengapa kamu terlambat datang kemari? Tanya Baginda Sultan. Ya tuanku, Patik terlambat datang karena Patik sakit kaki, jawab Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kata Sultan. Saat ini telah datang kemari saudagar itu bersama istri, anak dan seekor kambing yang besar badannya. Coba selesaikan masalah ini dengan baik. Baiklah, kata Abu Nawas, akan hamba selesaikan masalah ini. Bukan main senang hati Baginda mendengar jawaban itu. Abu Nawas menarik kambing dan anak saudagar itu. Jari tangan kiri anak tersebut dijengkalkan ke tanduk kambing dan ternyata sama panjangnya. Baginda Sultan dan seluruh yang hadir di Balairung heran memikirkan ulah Abu Nawas. Ya tuanku, hamba mohon ampun, kata Abu Nawas. Jika hamba tidak salah ingat, saudagar itu mengatakan bahwa lebar tanduk kambing itu sejengkal. Karena yang dinazarkan anak ini, jari anak inilah yang hamba jengkalkan ke tanduk kambing itu, dan ternyata pas benar. Jadi kambing ini boleh disembelih untuk membayar nazar. Itulah pendapat hamba. Jika salah, hamba serahkan keputusannya kepada Baginda dan semua orang yang hadir di sini. Pendapat Abu Nawas aku kira benar, kata Baginda Sultan. Dengan sangat meyakinkan. Bukan main senang hati saudagar itu karena ia dapat membayar lunas nazarnya.
Maka diberikanlah hadiah kepada Abu Nawas berupa uang 100 dirham, kemudian ia mohon pamit kepada Sultan, pulang ke negerinya. Abu Nawas dan Raja yang ingin menangis. Suatu hari, Sultan Harun al-Rasyid tampak gelisah di istana, duduk di singgasananya sambil menghela napas panjang. Para menteri dan pengawal tidak berani bicara, hingga akhirnya Sultan berkata pelan, "Sudah lama aku tidak menangis, padahal aku ingin sekali merasakan air mata jatuh karena sesuatu yang benar-benar menyentuh hati. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa." Semua orang terdiam. Seorang menteri berusaha menenangkan, "Tuanku, mungkin karena hidup Anda penuh kebahagiaan. Tidak ada alasan untuk bersedih." Tapi Sultan justru tampak kecewa. "Itulah masalahnya," katanya, "aku ingin tahu rasanya menangis, agar aku tidak lupa bahwa aku juga manusia." Lalu salah satu pengawal berbisik, "Tuanku, mungkin Abu Nawas bisa membuat Anda menangis. Dia selalu punya cara yang tak terduga." Sultan langsung memerintahkan, "Panggil Abu Nawas sekarang juga." Tak lama kemudian, Abu Nawas datang sambil tersenyum seperti biasa. "Ada yang bisa hamba bantu, tuanku?" Sultan menatapnya tajam. "Abu Nawas, aku ingin kau membuatku menangis. Tapi ingat, bukan dengan ancaman, bukan dengan cerita sedih palsu, dan bukan dengan tipu muslihat. Aku ingin menangis karena benar-benar tersentuh hati." Abu Nawas mengangguk tenang. "Baiklah, tuanku. Beri hamba waktu 3 hari. Setelah itu, hamba akan datang dan membuat tuanku meneteskan air mata." Sultan setuju, dan seluruh istana menunggu dengan penasaran. 3 hari berlalu. Abu Nawas datang ke istana dengan wajah serius, berbeda dari biasanya, membawa sebuah tongkat tua, baju lusuh, dan sebuah surat yang dilipat rapi. Sultan langsung berkata, "Nah, Abu Nawas, tunjukkan padaku apa yang bisa membuat seorang raja menangis." Abu menunduk hormat, lalu berkata dengan suara lirih, "Ampun tuanku, sebelum hamba mulai, izinkan hamba mengenakan baju ini," mengganti pakaiannya dengan baju lusuh, penuh tambalan. Semua orang di istana mulai berbisik-bisik keheranan. Setelah itu, Abu memegang tongkat tua dan mulai berbicara pelan. "Tuanku yang mulia, dahulu hamba hanyalah anak miskin. Setiap hari hamba keliling pasar, mencari sisa makanan. Saat hujan turun, hamba berlari di bawah atap orang, dan saat malam datang, hamba tidur di pinggir jalan sambil memeluk perut yang kosong. Tapi suatu hari, seseorang lewat dan memberi hamba sepotong roti, berkata, 'Kau harus hidup, karena suatu hari kau akan berguna bagi banyak orang.' Orang itu, tuanku, adalah ayah Anda." Sultan terkejut. "Ayahku?" Abu mengangguk pelan, matanya mulai berkaca-kaca. "Ya, tuanku. Beliau tidak tahu bahwa roti kecil itu membuat seorang anak miskin bertahan hidup. Anak itu adalah hamba, dan kini, anak itu berdiri di hadapan putra dari orang yang menyelamatkannya." Suasana istana hening. Para menteri menunduk. Sultan perlahan berdiri, matanya mulai basah. "Jadi, ayahku menyelamatkanmu." Abu tersenyum, "Benar, tuanku. Tapi hamba bukan ingin membuat Anda sedih. Hamba hanya ingin mengingatkan, kadang satu kebaikan kecil yang dilakukan tanpa pamrih bisa mengubah hidup seseorang. Hamba adalah buktinya." Sultan menatap Abu lama. Air matanya menetes, berkata dengan suara bergetar, "Abu Nawas, kau berhasil. Tapi bukan karena kesedihan, melainkan karena kebijaksanaanmu. Kau membuatku menangis karena bangga menjadi manusia." Namun, suasana haru itu tak bertahan lama. Tiba-tiba Sultan menyipitkan mata dan bertanya curiga, "Tapi tunggu, apakah Ceriu benar?
Abu Nawas terdiam sebentar, lalu menjawab santai, "Tuanku, kebenarannya mungkin tidak.